Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa wala. Amma ba'du. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswi kelas 6, pada video kali ini kita akan mempelajari bidang studi Al-Quran. Dan pada pelajaran ini perlu kalian ingat bahwa di kelas 6 adalah kelas terakhir di dalam hafalannya, terutama surat-surat pendeknya. Dan kelas 6 ini dituntut untuk mahir membaca Al-Quran. Jadi kalau di antara kalian ada yang belum lancar bacaan Al-Qur'annya, maka harus banyak-banyak lebih giat belajar membaca Al-Qur'an. Dan untuk kalian di kelas 6 ini dituntut untuk menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam juz amma. Nanti kalian akan menghadapi ujian dari sekolah, terutama mengenai surat-surat pendek dari surat An-Nas sampai dengan surat An-Naba. Dan untuk hafalan surat-surat pendek yang tadi Bapak sebutkan di dalam juz amma, surat An-Nas sampai dengan surat An-Naba, nanti sistem yang kita gunakan melalui Zoom meeting yang akan dibagi hari Senin misalnya kelas 61, hari Selasa kelas 62, hari Rabu kelas 63, hari Kamis kelas 64, dan hari Jumat giliran setoran untuk kelas 65. Maka kalian harus mempersiapkan diri kapan waktunya nanti Pak Guru akan mintakan setoran hafalan dari anak-anakku yang soleh dan solehah. Kalian harus sudah siap. Namun untuk di awal tahun pembelajaran ini belum dimulai untuk setoran hafalannya. Jadi kalian persiapkan sebaik-baiknya. Nanti ketika waktunya diminta untuk setoran juz amma, kalian sudah mempersiapkan diri dengan hafalan yang paling baik. Ya, mungkin itu yang Pak Guru sampaikan mengenai sistem pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan bidang studi Al-Quran, baik nanti melalui Zoom meeting untuk setoran hafalannya atau dengan melalui Google Classroom untuk pelajaran di buku bidang studi Al-Quran sebagaimana sudah dijadwalkan setiap minggunya. Nah, baik, kalau kalian sudah memahami itu, maka coba sekarang dibuka buku Al-Quran, paket buku Al-Quran, dibuka halaman 2. Pelajaran pertama surat Al-Qadar. Baik anak-anak sekalian, perhatikan pelajaran pertama surat Al-Qadar dan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas surat Al-Qadar terlebih dahulu. Dan untuk surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5-nya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini merupakan surat dalam urutan di dalam Al-Quran surat ke-97, dihitung dari surat pertama surat Al-Fatihah. Kemudian pada urutan ke-97 di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Qadar. Al-Qadar ini dinamakan surat Al-Qadar karena sesuai dengan ada ayat di dalam surat tersebut mengenai Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu merupakan malam kemuliaan. Nah, untuk lebih lanjutnya, coba nanti kita baca terlebih dahulu surat Al-Qadar bersama-sama. Atau Pak Guru baca, kemudian
anak-anakku sekalian mengikuti sesuai dengan yang Pak Guru contohkan dalam panjang pendeknya makhorijul huruf dan kepasihan membaca surat Al-Qadar. Baik, kalau sudah siap, Pak Guru akan baca, kemudian nanti kalian bisa mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Artinya bersama-sama kita baca. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak sekalian, sudah kita baca surat Al-Qadar bersama-sama. Pak Guru harap kalian bisa menempatkan bacaan Al-Quran surat Al-Qadar sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan panjang pendek, sesuai dengan makhorijul huruf dan kepasihan di dalam membaca surat Al-Qadar. Dan perlu kita ketahui bersama penjelasan tentang Al-Qadar. Al-Qadar memiliki arti kemuliaan. Lailatul Qadar artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena pada malam itu lebih baik, kualitas malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nilai pahalanya ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik, lebih banyak
bandingannya 1 berbanding dengan 1000 bulan, bahkan mungkin lebih. Malam Lailatul Qadar juga merupakan malam di saat pertama kali Al-Quran diturunkan. Sebagaimana ayat pertama di dalam surat Al-Qadar menyebutkan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam pertama atau pada saat pertama turun ke langit dunia, itu adalah pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama malam kemuliaan karena nilainya 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua merupakan malam atau saat diturunkannya Al-Quran. Dan yang ketiga, pada malam itu, pada malam kemuliaan itu, sungguhnya malaikat-malaikat turun dari langit ke bumi. Mereka turun sampai pada malam itu malaikat penuh di bumi ini. Saking penuhnya, namun karena dimensi kita berbeda, malaikat diciptakan daripada cahaya, kita diciptakan daripada unsur tanah. Kita tidak dapat melihat, dan keberadaan malaikatnya itu tidak mengganggu. Sebagaimana kalau kita lihat dalam satu ruangan ada cahaya. Cahaya itu penuh tapi tidak membuat sesak, tidak membuat kita beradu dengan unsur cahaya tersebut sehingga menimbulkan satu ketidaknyamanan. Justru pada malam itu ketika pada malaikat turun, malaikat Jibril diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun pada malam kemuliaan itu, malaikat Jibril melihat manusia yang begitu banyak beribadah dengan segala urusan, maka malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk menyelesaikan segala urusan dunia. Maka sangat beruntung sekali orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini ingat biasanya terjadi pada bulan Ramadan. Namun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sebagai orang yang beriman mau dan berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dengan ibadah dari malam pertama sampai dengan malam terakhir bulan suci Ramadan. Siapa orang yang melaksanakan ibadah dari malam pertama terus sampai dengan malam terakhir bulan Ramadan, maka yakin bahwa dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan anak-anakku sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil dan kita amalkan dari surat ini adalah, yang pertama, kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan banyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Siapa orang yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibacanya. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil, membaca Al-Quran harus kita jadikan sebagai kebiasaan, sebagai rutinitas, dan dijadikan isinya sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai petunjuk, pedoman dalam aktivitas kita sehari-hari, ya.
sebagai manusia diberikan pedoman, wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an, dan kalau kita mengamalkan isinya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Qadar, hendaknya kita membiasakan qiyamul lail, bangun malam, ibadah di malam hari, sholat, zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengenalan ilmu tentang surat Al-Qadar. Mudah-mudahan kita dapat menambah keilmuan kita, menambah keyakinan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Demikian pertemuan pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.